Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat kesehatan seperti yang kita rasakan hari ini. Salawat dan salam moga tercurah kepada uswah hasanah baginda alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siswa-siswi Istiabat Islamic School, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan dan nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa dengan Ustadz Darsono. Hari ini kita akan berbicara tentang salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya teman-teman, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah untuk kita begitu banyak. Sangat banyak sehingga tidak mungkin manusia mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat makanan dan nikmat minuman. Coba kita bayangkan, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita air hujan, apa yang terjadi kira-kira? Tanah akan tandus, tumbuhan tidak akan tumbuh, binatang mati, sayuran tidak bisa tumbuh, dan apa yang terjadi? Manusia akan mati kelaparan dan kehausan. Populasi manusia akan berkurang dan tidak ada manusia hidup di bumi ini. Sehingga makan dan minum adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kehalalan untuk mengkonsumsi begitu banyak jenis makanan. Mulai dari buah-buahan, mulai dari sayur-sayuran, daging, ikan, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Atau yang suka minuman, ada air putih, ada madu, ada kopi, susu, dan lain sebagainya. Ini adalah juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita syukuri. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi dalam Islam tidak semua makanan boleh kita konsumsi. Ada beberapa jenis makanan dan minuman yang tidak boleh kita konsumsi. Namun jika kita melihat kepada alasan yang diharamkan kenapa tidak boleh kita makan dan minum, memang itu Allah larang untuk kebaikan kita bersama, untuk kesehatan tubuh kita. Nah, di antara makanan yang tidak boleh kita konsumsi dalam Islam, Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita semua dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Di antara yang boleh atau yang tidak boleh kita konsumsi adalah, yang pertama adalah bangkai binatang. Kayak misalkan ada sapi yang mati karena tertabrak kendaraan, belum sempat disembelih nama Allah, atau binatang yang mati karena sakit, belum sempat disembelih karena Allah, maka itu termasuk terkategorikan bangkai yang tidak boleh kita konsumsi. Kecuali ikan dan belalang. Kalau ikan dan belalang, walaupun kita menemukan di pantai misalkan, dia sudah mati menjadi bangkai di pantai, maka dia tidak terkategorikan sebagai bangkai. Boleh kita makan, boleh kita konsumsi untuk kebutuhan hidup kita. Kemudian yang kedua adalah darah. Jelas ya, darah tidak untuk dikonsumsi dan diminum. Kemudian yang ketiga adalah daging babi. Kita semua sama-sama tahu ya seperti apa daging babi. Kemudian yang ketiga adalah binatang yang disembelih untuk berhala. Misalkan ada orang yang menyembelih sapi, menyembelih kambing hitam misalkan untuk penunggu gunung A, untuk berhala, untuk patung dan lain sebagainya, maka ini terkategorikan binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh kita. Kemudian yang kelima adalah binatang yang disembelih tidak disebutkan nama Allah. Jadi kalau ada binatang yang disembelih tidak disebutkan nama Allah, tidak dibacakan basmalah ketika proses penyembelihannya, maka dia terkategorikan binatang yang tidak boleh kita konsumsi, karena dia termasuk ke dalam binatang yang diharamkan untuk kita makan. Kemudian adalah yang keenam, binatang yang bertaring. Binatang yang bertaring banyak ya, mulai dari harimau, ada yang memakan harimau, singa itu kan, kucing dan lain sebagainya, termasuk ke dalam kategori binatang yang tidak boleh dimakan, atau makan yang tidak boleh dimakan kalau misalnya itu jadi daging misalkan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh adalah binatang atau keledai jinak. Ini termasuk yang tidak boleh dimakan, atau binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Kemudian yang kedelapan adalah binatang jalalah. Binatang jalalah adalah binatang yang mengkonsumsi kotoran. Kayak misalkan teman-teman punya ikannya itu diberikan makan dari pakan
kotoran ayam, kotoran domba dan lain sebagainya, maka termasuk ke dalam kategori binatang jalalah yang tidak boleh dikonsumsi, yang tidak boleh dimakan karena termasuk ke dalam kategori binatang jalalah. Nah, untuk binatang jalalah ini sendiri kita boleh mengkonsumsi dengan syarat kalau misalkan ikan yang memakan kotoran manusia atau kotoran binatang, ini bisa kita simpan terlebih dahulu di kotak, kita simpan terlebih dahulu di tempat yang aman untuk ikan itu mengeluarkan kotoran-kotorannya, sehingga kemudian 3 hari setelah itu baru boleh kita konsumsi. Ini termasuk ke dalam binatang jalalah. Kemudian juga ada beberapa ada beberapa binatang yang tidak boleh dimakan karena memang dalam Islam dia tidak boleh dibunuh. Di antara salah satu contohnya adalah burung hudhud. Ada yang tahu burung hudhud burung apa? Itu burung yang spesial ya. Kalau teman-teman lihat itu ada di kisahnya Nabi Sulaiman. Bagaimana burung hudhud memberikan informasi yang baik kepada Nabi Sulaiman terkait dengan keberadaan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Ratu Balqis. Kemudian ada burung surad. Kemudian ada binatang selanjutnya yaitu kodok atau katak. Ini termasuk juga binatang yang tidak boleh dibunuh, sehingga secara otomatis dia tidak boleh untuk dimakan. Kemudian untuk minuman sendiri, ada salah satu jenis minuman yang dilarang dalam Islam, yaitu khamr. Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wal khamrun haram. Tiap-tiap yang memabukkan adalah khamr dan tiap-tiap khamr adalah haram. Jadi semua minuman yang dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran kita, seperti alkohol dan lain sebagainya, ini termasuk ke dalam minuman yang dikatakan sebagai khamr dan dilarang dalam Islam. Nah, coba kita bandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa makan dan minum. Kalau kita presentasikan, kita bandingkan, maka jauh lebih banyak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Dan Allah yang Maha Kaya, Allah tidak pernah meminta balasan apapun kepada kita kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang terhadap kita. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah sebagai pelajar, tentu kita belajar dengan sungguh-sungguh menjadi murid yang terbaik, berbakti kepada orang tua sebagai seorang anak. Ini adalah bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ini saja yang bisa Bapak Ustadz Darsono sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.